Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Saktiansyah. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok saya. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Arsitektur Enterprise yang berisikan 4 orang. Yang pertama namanya Mas Kevin Taurean, yang kedua Dwi Setiawan, yang ketiga saya Afif Saktiansyah, dan yang keempat ada Mas Heri Darmawan. Oke, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya, Afif Saktiansyah. Yang pemateri kedua itu ada Mas Heri Darmawan, yang ketiga ada Dwi Setiawan, dan yang keempat ada Kevin Taurean. Oke, untuk pemateri pertama saya untuk slide yang pertama juga tadi kasus dari presentasi kita adalah e-katalog Bendot. Jadi Bendot ini mempunyai perusahaan yang bernama Bendot Jeans Pride. Nah, untuk studi kasus yang ada di katalog ini merupakan aplikasi mobile yang berbasis web yang bertujuan untuk menyediakan info-info secara detail dari perusahaan kita. Jadi e-katalog Bendot ini menjual celana jeans yang akan menginfokan kepada pelanggan setiap Bendot agar mengetahui nih barang apa saja yang masih ada, barang apa saja yang sudah terjual, dan lain sebagainya. Dan aplikasi yang berbasis web di e-katalog Bendot ini juga mempermudah pekerjaan admin kita. Contohnya seperti mengecek ketersediaan barang di gudang, yang kedua menginput barang-barang yang di gudang, dan yang terakhir memberikan info kepada pelanggan via Bendot Jeans Pride. Sehingga nanti semisal ada pelanggan dari Bendot Jeans Pride itu bisa melihat dari website kita tanpa mengunjungi store kita. Oke, untuk pemateri yang kedua akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Mas Heri Darmawan. Mas Heri Darmawan, saya persilahkan. Oke, makasih Mas Sakti. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem analisis dan desain untuk dari yang pertama itu ada mockup, yang kedua use case diagram, yang ketiga ada activity diagram. Untuk mockup ini adalah media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya. Untuk use case diagram sendiri itu merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali oleh metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Lalu activity diagram ini adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan okurensi. Lanjut slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dari mockup ya. Di mockup ini ada menu home, ada menu about. Home ini merupakan tampilan awal ya. Lalu ada juga menu about. Lalu ada menu login untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Lalu ada pilihan juga mendaftar untuk yang belum punya login. Lalu berikutnya, di sini ada juga ada tampilan customer. Ada beberapa banyak pilihan customer nanti di situ. Lalu bisa kita ada menu input data, ada menu daftar barang, dan ada juga ada menu ubah data. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi Setiawan. Ya, terima kasih Mas Hari. Selanjutnya di sini untuk use case diagram itu ada aktor yang namanya admin sama pengunjung. Aktor admin ini dia mempunyai atribut seperti login, operasi, dan logout. Sedangkan di operasi dia bisa melakukan memasukkan data barang, mengupdate data barang, menghapus data barang. Kemudian yang bisa dilakukan pengunjung yaitu melihat data barang dan melihat profil perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Kevin Taurean. Silakan Mas Kevin. Untuk activity diagram, pertama activity diagram pada saat login, yaitu dari mulai pengunjung akan masuk ke halaman login,
Lalu memasukkan username dan password. Jika telah divalidasi, jika benar akan dilanjutkan ke halaman home, jika salah akan dikembalikan. Lalu selesai. Untuk activity diagram logout, pokoknya akan mulai dari halaman home, lalu klik tombol logout. Lalu akan ada validasi dengan pilihan ya atau tidak. Jika ya akan keluar dan kembali ke halaman login. Jika tidak akan kembali lagi ke halaman sebelumnya. Lalu selesai. Untuk activity diagram data barang, dimulai dari halaman home, lalu pilih data barang. Di situ kita memiliki pilihan tambah data barang, ubah barang, atau hapus barang. Jika pilih tambah barang, akan memasukkan data barang. Jika tidak valid, akan dikembalikan lagi ke tempat tambah barang. Lalu untuk tempat ubah barang, akan diperlihatkan bagian ubah barang. Dan jika tidak valid akan dikembalikan lagi. Dan sama juga saat hapus, jika hapus yang mengetik itu tidak, dia akan kembali lagi. Lalu untuk ketiganya, jika semuanya sudah valid dan ya, akan prosesnya akan berhasil disimpan ke dalam database. Lalu selesai. Selanjutnya akan ditutup oleh Mas Sakti. Oke, terima kasih Mas Kevin. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok saya. Dan mungkin memang keterbatasan kita, sehingga kita juga lagi berjauhan, dan presentasi kita memang menyadari masih jauh dari kata sempurna. Jadi apabila ada pertanyaan nih dari kalian teman-teman semua atau dari dosen, silakan menghubungi salah satu dari kelompok saya. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.